Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita pada hari kiamat termasuk dikumpulkan bersama orang-orang yang mempelajari hadis. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, mungkin antum pernah dengar, seorang Arab Badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, matas sa'ah? Kapan akan terjadi hari kiamat?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa ma a'dadta laha?" Kamu siap apa? Qala ma fi syai' illa anni uhibbullaha wa rasulah. Aku cuma cinta Allah dan Rasulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Orang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintai pada hari kiamat. Para sahabat dengar. Lalu sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wa nahnu?" Kalau kita bagaimana? Ini khusus untuk dia saja atau kita semua? Bal antum jami'an, kalian semua. Maka kata Anas radhiyallahu an, "Fama farahna bi syai'in ba'da al-Islam farahana bi hadzal hadits. Al-mar'u yujma'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Kami tidak pernah bahagia setelah mendapat Islam sebagaimana kami bahagia mendengar hadis ini. Orang dikumpulkan bersama orang yang dicintai di surga nanti pada hari kiamat. Maka kata Anas radhiyallahu an, "Fa ana uhibbullah wa uhibbu rasulahu wa uhibbu Abu Bakr wa Umar fa inni ahbabtu an uhsyara ma'ahum wa illam a'mal bimithli a'malihim." Aku cinta Allah dan Rasulnya, aku cinta Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka meskipun aku belum bisa beramal seperti amal mereka. Dan na'udzubillah, kalau kita sampai menjadi orang-orang yang pembenci sunnah, ya, ada orang kayak begitu. Al-Khatib al-Baghdadi, beliau wafat tahun 463 Hijriah. Ini beliau cerita tentang kondisi di zaman itu. Beliau menukil orang yang hidup di abad ke-3. Beliau hidup di abad ke-5, meninggal tahun 463. Beliau menukil para ulama yang hidup di abad ke-3 dan sebelumnya. Beliau mengatakan ada seorang ulama ahli hadis wafatnya di tahun yang sama dengan Imam Bukhari, 256 Hijriah. Namanya Ahmad ibnu Sinan al-Qattan rahimahullah, ahli hadis itu beliau. Beliau ini pernah mengatakan, "Ma fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis." Tidak ada di dunia ini seorang pelaku bid'ah kecuali dia pasti benci ahli hadis. Fa idza ibtada'a ar-rajulu bid'atan nuzi'at halawatul hadits min qalbih. Orang itu kalau sudah gemar, seneng, demen dengan kebid'ahan, maka dia akan dicabut rasa nikmat mempelajari hadis. Naudzubillah. Ada orang yang sampai diingatkan dengan hadis benci, jengkel. Disebutkan oleh para ulama, kenapa ahlu bid'ah benci kepada ahli hadis? Karena ahli hadis menghidupkan sunnah. Ketika sunnah hidup, apalagi bertentangan dengan kebiasaan beberapa orang nggak suka. Dijelaskan satu pelajaran yang tidak sama dengan hobi, selera, kebiasaan. Dan kita sering mengatakan merubah kebiasaan itu tidak gampang. Apalagi kalau kebiasaan itu bertentangan dengan syariat. Maka kita lihat bagaimana kehebatan para sahabat merubah agama. Berat banget itu.
Sebagian mereka sungguh menghadapi bukan hanya pertentangan, tapi minimal pertentangan dalam hati. Ini benar apa enggak? Dulu saya pernah cerita, maka ada sebagian sahabat nunggu. Kalau dia benar-benar nabi, kita lihat nanti beneran menang apa enggak melawan orang-orang Arab yang lebih besar. Satu tatanan, satu komplotan, atau sebuah budaya yang sekarang ini sedang besar. Quraisy bahkan, dia orang Arab semua menghormati Quraisy. Kalau ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengalahkan Quraisy, fa innahu nabiyyun haqqa, berarti itu nabi beneran. Sampai mengadu, kalau dia mati sebelum itu gimana? Istilahnya mengadu nasib tuh. Ini kalau beneran menang kepada orang Quraisy, nabi beneran ini, nanti kita akan masuk Islam. Subhanallah, akhirnya benar itu. Ketika terjadi Fathu Makkah, dia masuk Islam, menjadi orang-orang yang belakangan masuk Islam. Bayangkan itu. Dia nggak langsung nerima gitu. Nggak semua orang kayak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nggak semua seperti sahabat-sahabat yang sampai disiksa, sampai hijrah 2 tempat, sampai mereka mati sebelum hijrah. Ada orang keren kayak begitu. Ya, tetapi maksudnya merubah satu kebiasaan tidak gampang. Maka hidayah mahal. Para ulama mengatakan hidayah itu hidayah ila tariq, untuk menggapai Islam. Wa hidayah fit tariq aw ala tariq, hidayah untuk mengamalkan Islam. Dua-duanya tidak gampang. Yang benar itu, yang pertama itu memang dari Allah. Yang kedua juga dari Allah. Orang kenal sunnah itu mahal. Bahkan yang lebih parah, sebagian orang sudah mengenal sunnah, kadang-kadang dia nyelimur juga tuh, dan dia sangka yang nyelimur itu sunnah. Ini repot kan, namanya syubhat. Dan para ulama mengatakan penyakit hati itu 2. Yang pertama syahwat, yang kedua syubhat. Syahwat itu orang kenal semua, ahli maksiat ngerti ini salah gitu. Tapi syubhat tidak semua orang ngerti. Tidak semua orang ngerti. Itu binassil hadis, Nabi SAW tegaskan itu. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Beliau ketika mengatakan halal jelas, haram jelas, antara 2 ini ada syubhat, tidak semua orang ngerti. Jadi syubhat ini penyakit yang bisa jadi lebih kronis, karena orang mungkin nyelimur dari Islam, nggak ngerti, dia nggak nyadar. Meskipun syahwat juga bahaya, tapi rupanya syubhat juga bahaya. Maka para ulama mengatakan untuk mengatasi syahwat harus dilawan dengan amal soleh. Kayak contohnya orang pelaku maksiat, orang suka menzalimi orang lain. Gimana caranya? Harus dilawan ini. Nafsu, hawa nafsunya, syahwatnya harus dipecahkan. Gimana caranya? Puasa. Kemudian berani untuk bergabung dengan lingkungan orang-orang soleh. Ya, tinggalkan circle-circle bahaya yang rusak itu. Kalau enggak dia masih kena terus ketangkap semua. Ini menghadapi syahwat. Kalau menghadapi syubhat bagaimana? Para ulama mengatakan al-ilmun nafi'. Harus belajar. Orang itu harus siap lapang dada menerima kebenaran, mempelajari dalil, biar dia disapa oleh hidayah itu. Makanya mahal benar itu. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang berusaha mencari hidayah, dia akan ditambah hidayah oleh Allah, ditambah ketakwaannya. Jadi memang belajar itu berat ya. Apalagi kita sering sampaikan ya, kalau Nabi SAW sampai membandingkan antara ahli ibadah dengan ahli ilmu, itu penjelasannya gampang, tapi realitanya memang masyarakat itu menilai orang yang hebat itu yang ibadahnya kuat, belajar itu tidak terlalu penting-penting banget. Ya, coba di antara jamaah masjid kita, kalau ada yang puasa Senin Kemis terus puasa Senin Kemis, tidak pernah telat jamaah. Kok telat? Oh afwan, tadi lagi buka puasa Senin. Ya. Terus tahajudnya nggak pernah ketinggalan. Itu minimal tahajud 1 jam. 1 jam, bukan 3 jam, tetapi 1 jam itu susah banget. Mau 2 rakaat aja susah tuh. Ya, sekarang 1 jam, tapi nggak pernah ketinggalan. Masya Allah banget kan? Masya Allah banget. Masya Allahnya luar biasa itu. Ya, kalau ada orang kayak gitu kita akan bilang top. Coba lihat Jumatan jam 10 sudah ada di masjid. Saya kadang-kadang di Jakarta itu,
Sana betul-betul sholat Jumat itu jam 12. Azan itu rata-rata jam 12. Kalau kurang dikit, kurang 5 menit gitu. Bahkan sering lebih 12 lewat 13 gitu. Subhanallah, itu jam setengah 11 masjid itu sudah soft itu sudah hampir penuh soft awal tuh. Saya bilang, Masya Allah orang-orang ini ya, Masya Allah luar biasa. Tapi orang memasya Allah kan yang kayak gitu itu lebih sering daripada ada orang datang bawa kitab ngaji ngapalin gitu. Biasa mahasiswa itu mau ujian itu kayak gitu. Iya. Ya kalau yang mau ujian orang tua bagaimana? Saya cerita waktu di Masjid Nabawi, saya ketemu ada orang tua, ini orang Sudan, ini putih semua rambutnya ini. Dia ngejar lari jam ujian itu, betul, lari dia. Di Masjid Nabawi ada namanya Ma'hadul Haram. Itu kalau lulus nggak viral itu. Itu jadi kelas 1 SMP-nya itu ada anak kecil, ada orang dewasanya. Rata-rata malah banyak yang sudah tua-tua itu. Sampai kelasnya dibagi. Kelasnya dibagi bukan karena kelasnya beda, tapi ini umurnya beda. Nanti kalau nyampaikan nggak enak gitu. Nanti susah kalau masalah fikih misalkan kayak gitu, dipisah kelasnya. Tapi itu sama kelasnya, tingkat tahun pertama SMP Ma'hadul Haram itu. Sebenarnya orang tua mau cari apa dia? Cari ilmu itu. Cari ilmu, orang sudah tua sekali. Dia belajar lari-lari dia mau ujian itu, bawa buku itu. Masya Allah. Ya, itu lebih susah itu dari puasa. Orang sedekah, Masya Allah. Orang zaman sekarang ya, kalau sedekah sampai bisa bikin masjid sendiri, bikin sekolahan sendiri, sampai mendanai mahasiswa yang kurang-kurang untuk bayar, sampai ada banyak yang dia talangi. Jadi Uthmannya umat inilah gitu. Ini orang nyangkanya sudah wah hebat banget. Betul memang hebat banget itu. Tapi orang sering mandang miring, belajar itu biasa kan? Biasa. Betul susah sekali orang belajar itu. Ini jalan surga ini. Makanya kita bersyukur kalau kita bisa sabar belajar kayak gitu. Mana bilang nggak apa-apa, ngantuk-ngantuk itu takdir. Tapi yang penting kita bisa belajar. Orang kalau sudah senang, nanti dia akan menikmati sendiri. Abdullah bin Mubarak rahimahullah yang sampai baca nggak bosan-bosan, ditanya sama orang, antum ini nggak keluar-keluar atas tauhid, nggak bingung antum, nggak bosan di rumah itu. Iya, gimana anak bosan? Kaifa astauhish wa ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabah. Gimana anak bosan? Anak setiap hari bersama Nabi SAW dan para sahabat. Baca hadis. Bisa nikmat itu. Dulu ada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham rahimahullah. Kata Hafidz bin Hajar, beliau ini saduq. Tidak thiqah, tapi dia hadisnya diterima, hasan hadisnya ini. Beliau cerita, kana abi yaqulu li. Bapakku bilang ke aku, ya bunai, idhhab wa ta'allamil hadis fa kullu haditsin sami'tahu fa hafiztahu falaka minni dirham. Ini disebut oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis. Beliau mengatakan, bapakku bilang, nak sana pergi belajar hadis. Kalau kamu dengar satu hadis dan kamu hafalkan, tak kasih 1 dirham. Fa kuntu hafiztul haditsa ala hadza. Aku dulu belajarnya gini caranya. Tapi subhanallah setelah itu jadi ahli hadis. Pertamanya bagaimana? Motivasinya disuruh orang tuanya, tak kasih hadiah. Setiap satu hadis hafal, tak kasih 1 dirham. Terbayangkan, jadi nggak ada masalah itu. Tapi memang harus latihan, ya, harus belajar. Ini gaya ahli hadis yang main motivasi, yang main ancam juga ada, yang dipaksa. Tidak ada masalah, dua-duanya lihat siapa atau mana yang pas untuk keluarga. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, yambaghi lirajulin an yukriha waladahu ala sama'il hadis. Hendaknya orang tua itu pantasnya maksa anaknya untuk belajar hadis. Ya, dan dinukil dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, na'am, yambaghi lirrajul an yukriha waladahu 'ala al-'ilmi fa innahu mas'ulun anhu. Orang tua itu sudah sepantasnya memaksa anaknya belajar agama karena dia akan ditanya oleh Allah. Ya, jadi belajar itu karena kebiasaan. Pertamanya dipaksa, lama-kelamaan senang. Ya, kayak Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hafidz Ibnu Hajar bapaknya meninggal. Bapaknya sudah wafat. Beliau 6 tahun ditinggal bapaknya, dan beliau ingat betul, bapak saya yang ngasih kunyah saya Abul Fadl. Al-Hafidz Ibnu Hajar itu kunyah atau panggilannya Abul Fadl. Beliau mengatakan, saya ingat banget bapakku yang ngasih
julukan saya atau panggilan saya Abul Fadl, pengen disamakan dengan seorang ulama dan qadhi di Mekah. Tapi akhirnya beliau menjadi orang besar, nulis buku yang namanya para ulama, yang namanya Ahmad dan panggilannya Abul Fadl. Banyak. Ini pendekar ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan, saya sempat mengalami waktu-waktu bosan belajar. Karena gak ada yang ngarahkan. Gak ada yang ngarahkan. Sampai ketemu beberapa guru, di antaranya Zainuddin Al-Iraqi rahimahullah. Al-Iraqi ini wafat tahun 806 Hijriah. Beliau mengatakan, ini yang membuat anak cinta kepada hadis. Sampai 10 tahun belajar kepada gurunya itu. Al-Zahabi, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau ketika belajar lagi nulis begini, dilihat gurunya namanya Al-Barzali rahimahullah, dalam Siyar kalau tidak salah dikatakan demikian. Ketika nulis, tulisannya dilihat oleh gurunya, lalu gurunya mengatakan, khattuka yushbihu khattal muhaddithin, tulisanmu kayak tulisan ahli hadis. Qala fa'alqallahu ilayya hubbal hadis atau hubba ilmil hadis. Sejak saat itu aku cinta ilmu hadis. Masya Allah. Itu dulu belajarnya kan ya bukan gak sengaja, mereka memang sudah sejak awal suka belajar begitu, tapi akhirnya cinta kepada ilmu itu. Mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka. Baik, pelajaran kita membahas tentang Nabi SAW ketika masuk Makkah. Apa saja pembahasan yang disebutkan di dalam hukum memasuki Makkah? Di dalam hadis disebutkan Nabi SAW pernah masuk ketika Fathu Makkah. Nah, para ulama mengatakan ini sebagian. Orang yang mau masuk ke Mekah harus ihram. Nah, ternyata beberapa hadis yang ada disebutkan di sini, ada 8 hadis, kita pelajari mungkin 4 kalau cukup waktunya, akan menunjukkan bahwa pendapat itu ternyata tidak benar. Karena Nabi SAW masuk tanpa keadaan ihram. Kemudian ada beberapa perilaku yang dipraktekkan Nabi SAW, sholat di Ka'bah, kemudian masuk dalam keadaan perang. Padahal Mekah kemarin kita sudah sebutkan tidak boleh menumpahkan darah. Kemudian ketika sampai sana apa saja yang dilakukan pertama dan seterusnya. Baik, hadis yang pertama disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah 'am al-fath wa 'ala ra'sihi al-mighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah ketika Amal Fath, penakhlukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyerang. Antum tahu kejadiannya tahun ke-8 Hijriah. Ada gencatan senjata, tidak saling menyerang selama 10 tahun. Kita akan melaksanakan apa yang kita sepakati. Kalau ada penduduk Madinah datang ke Mekah murtad, diterima. Tapi kalau penduduk Mekah masuk Islam datang ke Madinah tidak boleh diterima. Zalim kan? Tapi itu kesepakatannya. Harus diterima. Kalau terima, ayo ACC. Kalau enggak, ya sudah enggak. Subhanallah, pas di tengah-tengah seperti itu ada seorang sahabat. Ada seorang sahabat, dia masih di Mekah. Disiksa sama orang tuanya. Dibelenggu, diborgol. Dia berusaha kabur. Sukses dia kabur. Melarikan diri karena dia dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat akan umroh. Itu di tahun ke-6 kalau tidak salah. Kalau enggak tahun ke-5 Hijriah. Itu Sulhul Hudaybiyah itu. Dia dengar ada Nabi SAW dan para sahabat mau umroh ke Mekah. Ana bergabung sama mereka. Ana minta perlindungan karena ana sudah masuk Islam. Subhanallah, dia berusaha setengah mati sampai di tempat perjanjian itu. Dalam keadaan terborgol dia datang menyerahkan diri. Ya Muhammad, tolong saya sudah mendapatkan penyiksaan. Subhanallah, kata Suhail ini perwakilan orang Quraisy. Nah, ini orang pertama yang akan kita praktekkan. Penduduk Mekah yang bergabung dengan kalian harus dikembalikan kepada kami. Coba bayangkan, setengah mati dia sudah diborgol, disiksa sama bapaknya, dan dia berusaha untuk kabur. Ternyata setelah dia susah payah ketemu di tempat itu, perundingan itu, ternyata tidak diterima. Tidak diterima.
Dan Nabi SAW mengatakan istathnihi, tolong ini dikecualikan saja. Maka kata Suhail, kalau orang ini tidak kita berlakukan sekarang, tidak usah perjanjian sama sekali. Akhirnya Nabi SAW nyerah, sudah. Akhirnya tidak diterima, tapi orang ini kabur akhirnya. Orang ini kabur, kemudian bergabung dengan kelompoknya para sahabat yang sama-sama mereka sudah masuk Islam dan mereka lari dari Mekah, tapi tidak diterima di Madinah. Akhirnya mereka bergabung di satu gunung atau apa begitu. Tapi intinya ini perjanjian akhirnya gagal. Karena orang Mekah mereka bahkan nyerang dan membunuh kaum muslimin. Katanya tidak saling nyerang. Akhirnya Nabi SAW di tahun ke-8, berarti masih berjalan perjanjian itu cuma 2 tahun saja. Nabi SAW mengatakan sekarang sudah sikat. Berangkat ke Mekah. Dan di Mekah ini Nabi SAW menang menang-menangnya. Maka menurut pendapat jumhur, Mekah ditaklukkan dengan kekuatan. Hanya dalam mazhab Syafi'i mereka bersikukuh dengan mengatakan Mekah ini tidak ditaklukkan dengan perang, tetapi dengan perdamaian. Dikatakan futihat sulhan, Mekah dibuka dalam keadaan damai. Jadi Nabi SAW datang nggak sempat perang-perang sama sekali, tetapi orang-orang Mekah sudah pasrah, tidak ada apa-apa. Tetapi yang benar pendapat jumhur, Nabi SAW betul-betul masuk dengan persiapan perang. Maka dalam hadis dikatakan dakhala amal fathi wa ala ra'sihil mighfar. Nabi SAW masuk Mekah, kepalanya pakai baju helm besi. Kalau itu dibuka dengan keadaan damai, ngapain pakai baju besi? Ini kepalanya pakai gini, terus ininya buka, enggak, sini pakai baju besi juga. Menunjukkan ini perang. Maka para ulama menegaskan, ini maksudnya Nabi SAW mutahayyi'un lil harb. Beliau betul-betul siap untuk perang. Dan memang terjadi ada peperangan sebagian. Ada sebagian terjadi peperangan. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mimpin pasukan sempat perang. Memang terjadi itu. Yang lebih lagi di sini ada kejadiannya. Falamma naza'ahu, ketika Nabi SAW lepas ini helm bajanya ini dilepas, ja'ahu rajulun, ada seorang sahabat datang. Ini ada yang mengatakan dalam riwayat yang banyak, yang datang namanya Abu Barzah radhiyallahu an, dan beliau meriwayatkan kisah pembunuhan Abdullah bin Khattal. Dikatakan faqal ibnu Khattalin muta'alliqun bi astaril Ka'bah faqala qtuluh. Maka Abu Barzah lapor, ya Rasul, ada Abdullah bin Khattal, dia kabur dan sekarang berlindung di Ka'bah. Dia pegangan talinya Ka'bah. Karena orang jahiliyah meyakini bahwa Ka'bah tempat terhormat, tidak boleh ditumpahkan darah sama sekali. Maka ketika dia ingin menyelamatkan diri dari kejaran Nabi SAW, dia gantungan gelandotan di talinya Ka'bah. Kata Nabi SAW, uqtuluh, bunuh. Nah, para ulama mengatakan berarti kalau ada orang melarikan diri, kalau ada orang berhak dibunuh, seperti contohnya habis bunuh, harus dikisos dia, tapi dia kabur dan lari ke Ka'bah, berarti boleh dibunuh di situ. Meskipun para ulama sepakat semuanya, orang seperti ini tidak boleh dibunuh tapi ditangkap. Nanti kalau mau dieksekusi di luar tanah haram, yaitu kalau gampang. Kalau nggak gampang, perlawanan bagaimana? Antum di tahun 1900, mungkin antum baca di YouTube ada itu, kudeta yang dilakukan Juhaiman 1900 Masehi. Itu ada beberapa komplotan orang ngaku Imam Mahdi, kemudian dia mengatakan, ayo baiat saya, silahkan untuk baiat, yang gak mau baiat bunuh. Dan subhanallah, dia masuk membawa senjata lewat keranda-keranda jenazah. Di sana sudah biasa ada orang jenazah masuk gitu. Tapi memang lapor ada kantornya. Tapi orang kan nggak nyangka kalau keranda ini bukan keranda jenazah, dan orang tidak ngeh kalau ternyata itu ada kudeta. Jadi datang berkeranda-keranda isinya senapan. Subhanallah, banyak kelompoknya yang maju kayak gini, kemudian masuk orang nggak nyangka semua, sampai habis sholat zuhur, tahu-tahu biasanya ada kalimah atau seperti kultum atau apa gitu, ternyata direbut mic-nya, kemudian dia ngasih pidato segala macam, kemudian
ana pengen membaiat fulan gitu. Akhirnya ada orang yang memang dia minta dibaiat. Subhanallah, pintu langsung dijaga pakai senjata yang tadi dimasukkan dengan cara keranda itu. Kemudian itu keamanan nggak sebesar itu, keamanan waktu itu belum sebesar itu. Sampai akhirnya Mekah dikuasai, masjid itu maksudnya dikuasai. Kemudian imam-imam itu nggak ada, kebetulan yang datang waktu itu imam ini dia langsung lepas. Ini kan cerita itu kan ada salah satu saksi mata itu. Subhanallah, bapak ana waktu itu imamnya kalau nggak salah namanya Syekh Muhammad Subayil kan. Orang itu pada nggak ngerti, nggak kenal sama beliau. Jadi beliau lepas mislahnya itu dilepas, dia keluar. Orang tua yang keluar itu dibiarkan karena mereka nggak bahaya, tapi anak muda nggak boleh keluar, suruh di dalam semua, ya kan disandra. Tapi yang tua ngapain nyandra orang tua? Nanti kalau mati gimana? Udah biarin orang tua. Subhanallah, imamnya itu tua dan orang pada nggak kenal ini imamnya, nggak kayak sekarang kan. Wah, kenal viral ini imam haram. Nggak, jadi keluar, dia lepas mislahnya, dia keluar bareng orang tua, nggak ada yang nangkep, keluar sudah. Tapi subhanallah, itu kejadian ini yang nyeritakan juga orang yang diantaranya di dalam. Subhanallah, mereka tutup semua pintu masjid, kemudian mereka gulung karpetnya, ditumpuk untuk bentengnya, kemudian mereka ngajak untuk baiat terusnya. Sampai akhirnya mereka tidak mau nyerah, diseranglah sama tentara-tentara. Nah sekarang nyerangnya ini bagaimana? Kalau mereka adu tembak, banyak yang mati itu jamaah. Jadi mereka nggak bisa nyerah. Coba antum bayangkan kayak gitu. Ini kejadian bukan teori, ini kejadian nyata. Terus mau gimana? Kalau ada orang masuk ke tanah suci di depan Ka'bah, dia memang berhak dibunuh atau memang dia bikin onar, bisa dihukum. Tapi sekarang tanah haram kayak gitu. Bukan hanya tanahnya yang haram, tapi banyak orang-orang yang tidak berdosa di situ. Sampai akhirnya dikepung sampai banyak yang lemas. Betul-betul banyak yang lemas sampai akhirnya mereka nyerah karena nggak ada makan. Coba gitu bayangkan sampai 2 hari 3 hari gitu. Mereka itu sebagian memang bagi tugas, ada yang di menara bawa tembak, jadi mereka maksud, dan itu ada polisi ditembak di situ. Dan polisi itu ada yang sampai ditembak karena dia nggak nyangka ternyata ada betul-betul penyanderaan Mekah, Masjidil Haram. Dia datang bawa mobil, ditembak. Emang kalau di YouTube-nya itu disensor. Nggak ada yang kayak gitu, kejadian kayak gitu sampai ada polisi ditembak banget, itu nggak ada fotonya itu. Tapi secara umum mereka orang-orang jenggotan yang ditangkap itu. Bayangkan coba itu. Itu orang kalau nggak tahu ilmu sama sekali, dia nyangka, Imam Mahdi beneran ini. Dibaiat benar tuh. Yang jelas akhirnya kalau tidak salah itu ringkasnya itu mereka minta agar nyerah, kalau tidak akan gimana gitu. Akhirnya terus dia disiram air apa gimana, terus airnya dikasih setrem atau gimana, lupa. Yang jelas kondisi ketika ada orang kabur dan berlindung di Mekah, sebenarnya dia bisa atau tidak untuk dieksekusi di situ. Para ulama mengatakan kalau sudah terpaksa lagi tidak apa-apa dengan dalil ini. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak boleh berdalil dengan ini karena hadis yang kemarin kita baca, innaha lam tahilla li ahadin qabli wa lan tahilla li ahadin ba'di, innama uhillat li sa'atan min nahar wa qad 'adat hurmatuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini enggak boleh tanah ini dihalalkan, ini tanah haram. Sebelum aku dan setelah aku nggak boleh ada yang menumpahkan darah sama sekali. Sekarang yang aku lakukan ini diizinkan Allah hanya sebentar. Sekarang saja sudah berubah menjadi haram lagi, kata Nabi SAW. Ya, tetapi pas kejadian ini Nabi SAW menyatakan bunuh saja ini Ibnu Khatal ini. Nah, dikatakan Ibnu Khatal. Kenapa Khatal? Ada yang mengatakan, ini disebutkan dalam kitab Kashful Litham. Ya, Khatal itu laqab atau julukan untuk Abdu Manaf. Jadi dia nasabnya itu ke Abdu Manaf. Kenapa dikatakan Khatal? Khatal itu artinya yang salah satu bibirnya ini agak luka atau agak tidak sempurna. Sampai dikatakan dia Khatal. Anaknya dikenal Ibnu Khatal. Siapa nama dia? Ada yang mengatakan namanya Abdullah. Ada yang mengatakan Abdul Uzza. Ada yang mengatakan Abdul Uzza itu saudaranya Abdullah. Ada yang mengatakan namanya Hilal. Ada yang mengatakan Abdullah bin Hilal bin
Khatal. Ya, tetapi ini nggak penting siapa saja namanya, yang penting orang mati kafir karena dibunuh akhirnya. Baik, kenapa dia kafir? Ada riwayat yang mengatakan dia ini aslinya masuk Islam, sehingga sebagian ulama mengatakan nama kafirnya Abdul Uzza ketika masuk Islam dikasih nama Nabi SAW Abdullah. Dia masuk Islam, tetapi setelah itu dia murtad lagi. Disebutkan dalam Kashful Litham, dia ini nukil dari beberapa referensi buku-buku sejarah. Dia ini ketika masuk Islam dipercaya Nabi SAW untuk nulis Al-Quran. Ketika nulis Al-Quran, Nabi SAW mengatakan uktub ghafurur rahim, disebut rahimun ghafur, alimun hakim, hakimun alim, dirubah-rubah. Ketika Nabi SAW tahu, beliau mengatakan ghafurur rahim dan rahim ghafur sama, nggak ada masalah. Tetapi masalahnya ini orang lalu mengatakan ana aktubu kama syi't, aku bisa nulis Al-Quran semauku. Nabi SAW itu gak ngerti gitu. Habis itu dia kabur ke Mekah murtad. Ada riwayat mengatakan demikian. Ada yang mengatakan dia ini diutus Nabi SAW, dipercaya untuk mengumpulkan zakat. Dan dia punya satu orang pembantu. Pas dia tidur, atau pembantunya yang tidur, dia ini bilang ke pembantunya, tolong buatkan saya begini. Ini masih muslim ini. Ternyata pembantunya karena kecapean belum sempat, ngamuk dia, akhirnya dibunuh nih pembantunya. Terus dia punya 2 jariyatan, 2 budak perempuan yang kafir. Dan ini dikatakan fasiqatan, fasik banget nih 2 pembantu ini. Bukan pembantu tapi budak perempuan. Subhanallah, dia perintahkan 2 budak perempuannya untuk mencela Nabi SAW, maka dicelalah Nabi SAW dengan pencelaan yang parah. Ya. Akhirnya ada riwayat yang mengatakan Ibnu Khatal dibunuh, 2 budaknya ini juga dibunuh. Tapi yang jelas ini memang melakukan tindakan parah sekali, sampai Nabi SAW mengatakan meskipun gelantungan di tali Ka'bah bunuh. Gitu. Baik. Kemudian di dalam hadis ini dikatakan Nabi SAW masuk ke Mekah dengan menggunakan mighfar atau topi baja, menunjukkan bahwa beliau masuk dalam keadaan tidak ihram. Karena kalau seandainya beliau ihram, tidak boleh pakai baik baju helm baja, nggak boleh. Gitu. Padahal sebagian ulama mengatakan kalau orang mau ke Mekah, bahkan lewat ke miqat, kemarin kita sudah sebutkan, Nabi SAW menyatakan hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajja wal umrah. Ini miqat kita siapkan untuk orang yang tinggal di situ dan orang yang tinggal di belakangnya mau lewat situ. Kalau mereka mau haji atau umrah harus ihram. Kita sudah bahas kemarin. Kalau seandainya tidak pengen ihram, apakah dia harus pakai baju ihram? Artinya dia masuk karena ada kebutuhan seperti mau bisnis, mau ziarah atau mau ngapain. Apakah dia perlu untuk menggunakan ihram? Sebagian Allah mengatakan nggak boleh nggak ihram itu. Lewat miqat harus berihram. Tetapi kemarin kita sudah sebutkan bahwa orang yang tidak pengen ihram tidak harus menggunakan pakaian ihram. Nggak mau haji, nggak mau umrah, bebas aja. Ya, seperti yang disebutkan oleh para ulama, pencari kayu bakar. Orang Mekah yang di perbatasan, ketika mereka cari kayu bakar sampai ke arah Madinah, dapat kayu bakar, masuk lagi ke Mekah lewat miqat itu, maka dia tidak harus untuk berihram. Dia mau pulang rumahnya, ngapain harus dia ihram? Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak berihram. Kalau orang masuk ke sana tujuannya bukan untuk berhaji atau umrah, tidak apa-apa nggak ihram. Tapi memang kita dulu waktu di Madinah, kita jarang banget ke Mekah tanpa ihram, jarang banget. Kita ke Mekah ya mau umroh gitu, ngapain ke Mekah gitu? Nggak ada kenalan, nggak ada saudara, ya sudah kita ke sana memang dalam rangka untuk umroh gitu. Setiap ke Mekah mesti mau umroh. Satu saat kita mau menerjemahkan
para masyayikh untuk musim haji. Kita datang ke sana bukan untuk umroh. Bahkan waktu itu orang masuk ke Mekah memang harus menggunakan tasrih. Jadi kita pakai baju, benar rasanya kayak ganjel banget. Wih, kita ke Mekah pakai baju ya, kayak baru sekali gitu. Karena memang rata-rata orang kalau ke sana itu satu bis tuh hampir satu bis full itu pakai ihram semua. Ya, karena memang terbiasanya seperti itu. Tapi boleh orang mau ke sana tanpa menggunakan ihram, boleh kalau tujuannya bukan untuk haji atau umrah. Baik, dalam hadis ini dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menggunakan helm. Tapi dalam beberapa riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menggunakan imamatun sauda. Hadisnya sahih. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan imamah sorban hitam. Bahkan dalam beberapa riwayat ada tambahannya, warayatuhu sauda walahu liwaun aswad. Bendera yang besar warnanya hitam. Kemudian sampai bendera-bendera kecil yang dipegang oleh panglima perang warnanya juga hitam. Ini menunjukkan perang benar ini. Karena Nabi SAW tunjukkan bahwa pasukan ada panglimanya sampai ada bendera-benderanya. Ini menunjukkan perang beneran begitu. Nah, ini kata para ulama, ini seperti yang disampaikan oleh Safarini dan juga Ibnu Daqiqil Id dan juga para ulama lain, ini tidak ada kontradiksi. Nabi SAW bisa jadi beliau pakai imamah dulu, kemudian dipasangi helm. Atau mungkin beliau pakai helm dulu, pas dilepas baru ganti pakai imamah. Jadi ini beberapa kondisi ketika Nabi SAW masuk ke Mekah. Baik, ini baru pelajarannya. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah min kada'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang ini juga Fathu Makkah masuk ke Mekah melalui Kada'. Kada' ini tempat yang melewati Thaniyah, disebutkan di sini minas Thaniyatil ulya allati bil Batha. Beliau masuk ke tempat jalan di antara dua gunung yang namanya Batha atau daerah Batha. Ini yang sekarang Anda baca di beberapa syarah, kemudian Anda cari-cari, ada buku sebenarnya yang khusus membahas tentang wilayah-wilayah Mekah, namanya Akhbaru Makkah. Kemudian buku-buku yang zaman sekarang mereka juga menyebutkan pakai gambar. Ini tempatnya di mana. Bahkan sekarang pun ya, banyak yang menyebutkan tempat Kada itu. Kada itu kalau disebutkan di referensi sekarang, tempatnya itu yang kalau turun ini tempatnya naik. Karena Thaniyah yang kita tahu Thaniyatul Wada' atau Thaniyah Hujun, Thaniyah ini itu jalan antara dua gunung. Gunung. Nah, ini ada lorongnya begini. Ini namanya Thaniyah. Dan di sana banyak Thaniyah. Mekah itu dikenal dengan jalannya yang belok-belok berkelok-kelok sampai dikatakan ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Penduduk Mekah lebih tahu di lorong-lorong dan gang-gangnya. Orang kalau nggak ngerti Mekah bisa gampang tersesat. Sampai ada seorang perawi hadis namanya Fulan ad-Dal. Orang yang dikenal orangnya dal. Ya, dal itu kan artinya sesat. Tetapi ini bukan sesat, dia pernah tersesat di jalan Mekah gitu, sampai dikenalnya dolal itu maksudnya itu karena dia pernah tersesat di di Mekah. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lewat di Thaniyah di daerah Kada'. Kada' ini katanya orang kalau naik nanti turun ketemu dengan kuburan Ma'lah. Orang yang pernah umrah insya Allah tahu itu tempatnya. Tapi memang kalau nggak niteni bener lupa itu arahnya mana. Kan Ka'bah itu kan sama semua ya. Kotak begitu, kita masuk lewat mana, nanti lupa lagi arahnya mana gitu. Tapi memang yang bingungkan sekarang dulu lebih membingungkan lagi. Yang jelas Nabi SAW lewat sana sampai disebutkan di referensi ini dulu tempat itu susah sekali dinaikin. Ketika zaman Muawiyah keterjalannya itu terjal kan susah naiknya, mulai dipepres sehingga lebih mudah untuk
dinaikin. Setelah itu mulai dipepres lagi di zaman dinasti Bani Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah, kemudian di tahun 813 Hijriah semakin digampangkan lewat. Zaman sekarang udah ada aspalnya, enak sekali. Begitu. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kharaja minats thaniyatis sufla, ketika beliau masuk Mekah lewat yang tadi thaniyah kada, pas pulang beliau sengaja keluar lewat thaniyatis sufla, jalan yang ke arah turun begini. Baik, masuk ke Mekah lewat yang naik gini, kemudian turun gini menuju ke Ka'bah. Pas selesai dari Ka'bah, beliau mau balik lewat ke tempat yang agak turun, bukan kayak tadi lagi naik begini. Kenapa seperti ini? Apakah ada nuansa ibadahnya? Ketika masuk ke Mekah, dia nyerang dari arah ketinggian, sehingga menjadi sunnah setiap orang yang datang ke sana harus cari tempat yang tinggi dan lewat tempat itu. Nah, ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan berarti sunnahnya kalau orang bisa masuk ke Mekah lewat tempat ini yang tinggi ini, nanti masuk turun. Pas balik dari Mekah, dia lewat ke tempat yang turunan. Ada yang mengatakan demikian. Ini pendapat sebagian ulama madhab Hanafiyah kalau tidak salah. Ya, mereka mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja itu. Kalau ada orang yang datang ke Mekah dari arah yang berlawanan, gimana berarti? Muter dia, muter ke tempat yang kada tadi itu. Karena iqtidaan bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebagian sahabat seperti itu. Mereka kalau masuk pengen seperti Nabi SAW lewat situ. Ya, sebagian ulama mengatakan enggak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat situ karena ingin mencari jalan yang gampang. Karena waktu itu lewatnya sana, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam milihnya itu. Pas mau pulang lewat di Thaniyatus Sufla, itu karena gampang untuk meninggalkan Mekah gitu. Baik, dikatakan bahwa Thaniyatus Sufla yang dikatakan di sini namanya kuda. Yang berangkat namanya kada, yang balik namanya kuda. Yang sekarang ada tempat namanya Kudai. Kudai ini beda. Ya, orang kalau mungkin pernah umroh beberapa kali ngerti ini Kudai. Kudai ini tempat yang dipakai untuk parkiran orang-orang yang bawa mobil. Kalau mereka mau ke Mekah kan nggak ada parkiran di Mekah itu. Nggak kayak Masjid Nabawi di di basementnya itu banyak parkiran meskipun berbayar. Tapi di Mekah nggak ada. Di Mekah nggak ada. Lalu mereka parkir di mana? Kalau orang-orang Mekah sendiri mereka tahu itu celah-celah mana gang-gangnya, nanti mereka parkirkan di kayak padang pasir gitu. Tapi nggak ngerti. Mereka milih jauh di Kudai itu. Baik, tapi bukan yang dimaksud dalam hadis. Yang dimaksudkan dalam hadis ini Kudan. Kudan ini tempatnya di arah Misfalah. Yang pernah umroh barangkali pernah akrab sekali nama Misfalah ini, karena Misfalah ini kebanyakan hotel-hotelnya orang jemaah haji Indonesia itu di sana. Ya, jadi dia jalan kaki ngikutin itu nanti sampai di daerah sana. Baik, itu tempat keluarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan arah Madinah itu. Ya nanti bisa dibelokkan ke sana, tapi bukan arah Madinah. Loh, Nabi SAW lewat situ. Ya itu makanya dikatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, li'annahu kana asmaha li khurujihi. Kata Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat situ karena memang mudah. Waktu itu mudahnya itu lewat situ, maka Aisyah nggak pengen lewat situ. Aisyah radhiyallahu anha milih tempat yang lain. Intinya ini salah satu hadis yang dibahas oleh para ulama, kenapa lewat tempat ini? Apakah menjadi sunnah atau tidak? Kalau menjadi sunnah berarti orang kalau bisa sengaja lewat situ. Baik, kemudian ini kan masuk ke Mekahnya. Kalau masuk masjidnya bagaimana? Nabi SAW ketika masuk ke Masjidil Haram, beliau sengaja masuk ke pintu Bani Syaibah. Sampai sekarang namanya Bani Syaibah. Ya, nomornya 19, tapi Allah alam kalau mereka rubah nomornya ya. Soalnya kalau di Madinah nomor pintu gerbang itu dirubah jadi ratusan. Allah alam pertimbangannya apa, yang jelas kalau dulu kita mau janjian ketemuan di mana? Kalau ibu-ibu biasanya janjian di pintu 21. Bukan 21, pintu kalau 21 itu yang Malik Fahad itu. Gampang sekali orang udah paham kayak gitu. Pintu 25 itu ibu-ibu itu dulu. Sekarang 25 hilang. Sekarang udah 200 berapa gitu. Wah, pokoknya jelimet. Tapi di Mekah
nama Bani Syaibah masih. Nabi SAW waktu itu masuk lewat pintu itu, dan sekarang untuk menuju ke tempat tawaf itu lebih dekat. Nah itu juga sama. Apakah memang harus lewat pintu itu atau tidak? Ya jawabannya enggak. Yang bisa lewat situ alhamdulillah, kalau enggak ya dari pintu mana aja bebas gitu. Wallahu a'lam bishawab. Hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini setelah Nabi SAW masuk ke Mekah, maka beliau menuju ke Ka'bah. Dan di saat itu Ka'bah menjadi tempat untuk nyimpan berhala. Ya, untuk nyimpan berhala. Maka Nabi SAW bersihkan berhala-berhala itu. Subhanallah, di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa di Yaman ada rumah namanya Dzul Khalasah. Dzul Khalasah ini ada rumah yang di dalamnya banyak berhalanya. Dinamakan Ka'bah juga. Itu di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW ketika beliau akhirnya sudah berhasil memenangkan istilahnya pertarungan, kemudian menjadi Nabi, dan Nabi SAW sudah menguasai Mekah, Madinah dan seterusnya. Ternyata di Yaman masih saja ada orang yang melakukan praktek jahiliyah, di antaranya penyembahan berhala. Berhalanya disimpan di satu rumah namanya Ka'bah. Itu Dzul Khalasah namanya, tapi orang namain Ka'bah. Ya, jadi Ka'bah itu tempat yang memang disakralkan. Bahkan orang kafir sama, maka mereka nyimpen berhalanya di Ka'bah. Nabi SAW membersihkan itu, dibersihkan. Yang di sana, yang di Yaman, Nabi SAW terusik sampai beliau mengatakan kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali, mau nggak kamu menenangkan hatiku? Kenapa? Itu di Yaman ada rumah berhala namanya Dzul Khalasah. Berangkat ke sana. Siap ya Rasul. Diutuslah 150 orang pasukan berkuda. Pimpinannya Jarir bin Abdullah. Tapi aku nggak bisa naik kuda ya Rasulullah. Gimana ini? Mimpin pasukan 150 pendekar semua, tapi anak nggak bisa naik kuda. Dipukul dadanya oleh Nabi SAW. Begini, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, jadikan dia kuat atau tetap kalau naik di atas kuda. Qala fama waqa'tu an farasin ba'd. Kita enggak jatuh lagi dari kuda setelah itu. Didoakan oleh Nabi SAW. Tapi akhirnya beliau berangkat ke sana, dibakar itu. Rumah itu dibakar, dihancurkan semuanya. Setelah itu kirim utusan dari salah satu dari 150 orang itu, namanya Abu Artah. Dalam Sahih Bukhari ini, kirim ke Nabi SAW, kasih laporan, saya sudah jadikan dia seperti onta yang tidak dideketin oleh kawan-kawannya. Maksudnya apa? Hitam, pekat, habis dibakar, dihancurin. Nabi SAW menyatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan ada Dzul Khalasah lagi, disembah oleh orang-orang dari suku Daus. Ini bangsanya Abu Hurairah. Wanita-wanita Daus, mereka akan nyembah berhala yang namanya Dzul Khalasah lagi. Tidak akan terjadi hari kiamat, itu pasti akan terjadi lagi. Subhanallah, bayangkan kesyirikannya bagaimana. Baik, sekarang Nabi SAW masuk ke Mekah. Beliau membersihkan berhala yang ada dari Ka'bah itu. Lalu beliau masuk, beliau sholat di dalamnya. Beliau sholat, pintunya ditutup. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bait. Nabi SAW masuk ke Ka'bah. Wa Usamah bin Zaid wa Bilal wa Uthman bin Talhah. 3 orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid, kemudian Uthman bin Talhah sama Bilal. Dalam riwayat lain ada orang keempat. Disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i ada Al-Fadl ibn Abbas. Berarti mereka masuk berlima. Fa'aghlaqu alaihimul bab. Lalu pintunya ditutup. Kenapa ditutup? Sebagian ulama mengatakan kalau nggak ditutup pada bejubel masuk di situ. Nah, yang penting itu bukan itunya, tetapi sekarang apa yang dianjurkan di dalamnya. Nah, ketika masuk berempat, dalam riwayat lain berlima, Nabi SAW, Usamah, Bilal, Uthman bin Talhah, ada tambahan Al-Fadl bin Abbas, masuk, ditutup pintunya. Abdullah bin Umar kan cuma meriwayatkan saja, beliau tidak ikut masuk karena keburu ditutup pintunya. Falamma fatahu, ketika mereka akhirnya buka pintu, dan jarak antara masuk dengan dibukanya pintu itu lumayan. Dalam Sahih Muslim dikatakan falabithu maliya, mereka beberapa waktu dalam Ka'bah. Dalam riwayat lain dikatakan dalam Sahih Muslim juga falabithu sa'ah,
beberapa saat mereka di dalam. Beberapa saat itu maksudnya ada waktu yang lumayan. Dalam riwayatnya dikatakan falabithu naharon tawila. Mereka tinggal agak lama di dalam Ka'bah. Begitu dibuka, kata Abdullah bin Umar, falamma fatahu kuntu awwala man walaj. Aku orang pertama yang masuk. Setelah dibuka langsung aku masuk. Aku pengen ngerti Nabi SAW ngapain di situ. Dan Abdullah bin Umar ini dikenal sahabat yang paling ngikutin Nabi SAW. Apa aja yang dilakukan, beliau pengen ngikut. Ya, maka begitu dibuka pintunya, ana langsung datang ke sana. Ana pengen ngerti Nabi SAW ngapain di situ. Ternyata di sana ada Bilal. Falaqitu Bilala. Maka aku ketemu dengan Bilal. Dalam Sahih Bukhari dikatakan wa ajidu Bilalan qa'ima. Di pintu ternyata ada Bilal berdiri di situ. Maka aku tanya langsung, hal shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bilal, Nabi SAW salat enggak di situ? Maka Bilal mengatakan, na'am bainal amudaini al-yamaniyain. Iya, beliau salat antara dua tiang Yaman. Ya, dua tiang itu maksudnya wallahu alam ada tempat yang dipakai di situ. Amud atau dua tiang Yaman yang dinisbatkan kepada Yaman. Wallahu alam ini apakah sampai sekarang amudnya masih ada atau tidak. Tetapi yang jelas disebutkan bahwa Abdullah bin Umar tanya, sholat nggak di situ? Katanya iya. Berarti ada syariat sholat di dalam Ka'bah. Kalau bisa masuk. Ya. Kalau nggak bisa bagaimana? Ya sudah. Dulu Ka'bah itu ya orang bisa aja masuk, itu nggak sesusah sekarang. Ya. Jadi orang kalau masuk aja, tapi izin. Karena pintu Ka'bah diberikan kepada beberapa orang, termasuk diantaranya Utsman bin Talhah ini. Yang dikatakan meskipun riwayatnya lemah, ada lemahannya, Nabi SAW ambil pintu Ka'bah, kemudian dikasihkan ke Utsman bin Talhah, dikatakan ini untukmu dan keturunanmu. Dikatakan khalidan talida, kalau nggak salah begitu. Jadi untuk selamanya kamu yang pegang menjadi juru kunci. Nah, jadi kalau ada orang mau masuk ya izinnya ke mereka. Wallahu alam apakah mereka di Arab Saudi ini sekarang tetap menjadi juru kunci? Enggak, keturunannya kan ada aja gitu. Tapi wallahu alam, yang jelas para ulama mengatakan salat di dalam Ka'bah boleh. Tapi para fuqaha beda pendapat. Sah apa enggak salat fardu di situ? Salat di dalam atau salat di atas? Atas, kalau antum melihat di video YouTube itu, kalau mereka mau ganti kiswah, mereka naik tuh. Nah, sekarang kalau ada orang mau sholat di atas Ka'bah, sah apa enggak? Ya memang kurang kerjaan zaman sekarang kalau mau naik Ka'bah gitu, sholatnya di bawahnya aja. Nah, tapi seandainya ada, dan di buku fikih memang disebutkan sah apa enggak. Sebagian ulama mengatakan dalam mazhab Hambali dan Maliki dibedain. Kalau sholat sunnah boleh, sholat fardu enggak boleh, enggak sah katanya. Ada sebagian ulama mengatakan sah tapi makruh. Ya. Kecuali kalau dia sholat menghadap ke tempat yang bisa jadi sutrah, dan sutrahnya harus dari semen. Ini disebutkan dalam beberapa madhab. Jadi kita kalau sholat di atas Ka'bah itu mau menghadap mana? Kiblatnya kan di sini. Masa mau sholat menghadap kiblat? Gak mungkin. Ya. Nah, sekarang orang yang sholat di atasnya mau menghadap mana? Nah, ini disebutkan dia sah sholatnya kalau punya sutrahnya bergabung dengan Ka'bah, jadi semen, gini. Maksudnya dibangun pakai semen. Susah banget kan sholat di atasnya itu. Emang susah banget, naiknya juga gimana. Tetapi maksudnya para fuqaha mengatakan bahwa itu ada khilaf boleh apa tidak sholat di situ. Kesimpulan yang disampaikan oleh As-Safarini dalam kitab Kashf Al-Litham Syarah Umdatul Ahkam, beliau mengatakan dari para ulama jumhur wallahu a'lam, hatta sholat fardu saja sah kalau dilakukan di Ka'bah, di dalam atau di atas. Sekarang mungkin nggak sholat di dalam Ka'bah kalau bukan pejabat. Pejabat aja nggak gampang masuk ya, tapi boleh. Ini sebagian pejabat diizinkan masuk. Ya, tapi sekarang mungkin, tapi sholat di yang setengah lingkaran itu dulu masuk ke bagian Ka'bah. Ketika mereka kekurangan biaya untuk membangun, akhirnya mereka cukupkan segitu. Nah, nggak lengkap, jadi sampai ada bolongnya itu. Itu kalau masuk orang sholat di seperti sholat Ka'bah. Ya, kalau seandainya ada orang nyingkuri
Nyingkuri itu membelakangi Ka'bah, tapi menghadap ke tembok itu sah karena di dalam Ka'bah itu. Cuman orang sekarang rata-rata sholatnya menghadap yang kotak itu. Kalau seandainya enggak, tetap sah juga karena dia di dalam Ka'bah. Begitu. Baik, kemudian kalau seandainya memang tidak sah, tapi ma'al karaha, ya, berarti itu karena bagian Ka'bah. Orang tawaf di situ enggak sah. Misalkan kita sekarang sudah nggak kebayang, itu sekarang udah nggak kebayang karena padat terus. Tapi kalau dulu zaman anak aja itu masih dapat, itu kosong-kosong kita mau sholat di situ bisa masuk gampang sekali. Waktu kosong misalkan antara musim haji dengan dibukanya musim umroh itu ada waktu kita itu betul-betul menghadapi waktu sepi itu. Sampai lewat Hajar Aswad itu kebablasan. Oh iya belum takbir gini karena saking sepinya. Kita kalau mau masuk situ bisa gitu. Nah, kalau ada orang tawaf dia melewati yang kotak ini, tapi dia akhirnya masuk seret di pertengahan lingkaran itu nggak sah tawafnya, karena dia belum mengelilingi seluruh Ka'bah. Dia justru masuk ke pertengahan Ka'bah, nggak benar kayak gitu. Nah ini menunjukkan kalau ada orang sholat di situ, maka dia sholat di dalam Ka'bah. Wallahu a'lam. Tinggal berapa menit ini? 1 menit, ya terakhir sudah ditutup. Apakah boleh sholat di antara dua tiang? Dalam hadis ini ditunjukkan bahwa Nabi SAW sholat di antara dua tiang. Tapi ada riwayat yang menunjukkan bahwa itu makruh. Tetapi Nabi SAW beliau sholatnya sendirian. Yang makruh itu wallahu a'lam karena bisa memutuskan shaf. Anas radhiyallahu anhu dalam Sunan Abi Dawud, kemudian dalam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, beliau mengatakan kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita menghindari banget salat di antara dua tiang. Alhamdulillah di masjidnya enggak ada tiangnya. Ya kan? Enggak ada tiangnya. Sebagian masjid besar ada tiang. Kita salat di antara dua tiang. Nanti otomatis yang setelahnya terputus shafnya. Sah tapi makruh. Maka Anas cerita, kita dulu menghindari ada tiang-tiang kayak gini, kita hindari. Begitu. Nah zaman sekarang ada orang kalau dibilang kayak gitu tuh gak terima. Anak pernah ngisi pengajian, anak bilang tolong yang sholat di antara itu mundur saja, masjidnya masih penuh. Habis itu pengajian ngamuk, apa masjidnya dibongkar saja. Sejak lama ustadz Madinah gak ada yang ngomong kayak gitu. Ini baru-baru datang sudah ngomong kayak gitu, dibongkar saja masjidnya. Ya Allah ya khair. Ya, yang jelas kita katakan sholat di antara dua tiang kalau membuat shafnya terputus itu makruh, tapi sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.